Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Yutian pun seketika syok dengan hal ini. Yutian pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Muncul dari manakah naga ini? Apakah ini naga milik Lufan? Apakah naga ini sudah ada di sini tanpa ada yang menyadarinya? Dan Fearless Nine Sword milik Yutian kini hanya tersisa 3 lagi. Lufan pun meminta Yutian untuk menunjukkan kekuatannya yang digunakan untuk melukai Wuxian. Hari ini dirinya akan membuat Yutian membayarnya 100 kali lipat. Lalu saat ini Shadow Dragon King masih dengan skill Shadow Concealment. Shadow Dragon King masih tetap bebas untuk bisa masuk dan keluar dari mode silumannya. Dan kapan saja deteksi atau kerusakan tidak akan menghilangkan status mode siluman ini. Yutian sendiri pun bertanya-tanya dalam pikirannya benda apakah itu. Leluhur tidak pernah memberitahu bahwa Lufan memiliki naga jenis ini. Di samping itu, anggota keluarga Huang pun meminta tolong kepada Yutian. Karena saat ini mereka kewalahan menghadapi Long Erhu. Dan Long Erhu pun kini mulai membunuh anggota dari keluarga Huang. Lalu Wuxian pun seketika meminta kepada Lufan untuk membiarkan dirinya menangani Yutian. Lufan pun mempersilahkan Wuxian untuk melakukannya. Lalu Wuxian pun menekankan bahwa hari ini adalah hari Yutian meminta maaf kepada keluarga Ye. Dan seketika Wuxian mengaktifkan skill Fire Mark, di mana Wuxian memberikan senjatanya dengan 7 tumpukan tanda api. 7 serangan berikutnya akan dikalikan dengan tumpukan tanda api saat ini. Setiap serangan akan menghabiskan 1 tumpukan. Yutian pun menanggapi hal ini dan bertanya apakah menurut Wuxian satu naga tak terlihat bisa menahan dirinya. Dan seketika Yutian maju menggunakan skill Ice Sword Diffusion, di mana saat ini Yutian menambahkan kerusakan area atribut es ke serangan senjatanya. Berlangsung 30 detik dan mengurangi kecepatan gerakan target sebesar 20%. Yutian pun menekankan bahwa dirinya akan menunjukkan kepada Wuxian betapa mudahnya dirinya bisa menembus mode silumannya. Dan seketika Yutian menambahkan skill lainnya yaitu Sword Life versus Illusion. Hingga kondisi pemicu terpenuhi. Hingga skill dari senjata milik Yutian yaitu White Jet Sword aktif. Dan seketika Yutian melepaskan skill senjatanya. Dan Wuxian sendiri pun kini menahan serangannya mengarah kepadanya. Lalu saat Yutian mengambil langkah mundur, Wuxian pun nampak heran skill Yutian tidak berdampak apa-apa. Yutian seketika bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Skillnya tidak bisa menghancurkan kemampuan siluman naga milik Lufan. Lufan pun seketika memberikan tepuk tangannya kepada Yutian yang telah berjuang dan bersusah payah hanya untuk menghilangkan mode siluman naganya. Lufan pun memuji ide cerdas dari Yutian, namun sayangnya skill kecil Yutian tidak bekerja pada hewan peliharaan naganya. Kembali Wuxian bertanya apakah hanya itu skill Yutian. Wuxian pun meminta Yutian untuk tidak terlalu percaya diri. Yutian pun kesal dengan hal ini serta menyebut Wuxian sudah melangkah terlalu jauh. Wuxian pun seketika bertanya apakah dirinya sudah keterlaluan.
Ketika Yutian merampas sumber daya keluarga Ye dan meninggalkan dirinya terluka parah, apakah Yutian bilang itu keterlaluan? Hanya keluarga Huang dapat bertindak tanpa pengakangan lalu bisa semena-mena. Logika bengkok apakah itu? Dan serangan ini adalah balasannya. Hingga pada akhirnya serangan bertubi-tubi dari Wuxian mampu menjatuhkan Yutian. Yutian yang terluka pun menyebut bahwa dirinya tidak menyangka Wuxian benar-benar akan membuatnya berdarah. Wuxian pun mengatakan bahwa dirinya belum selesai. Dirinya ingin Yutian mati di sini. Mendengar hal ini Yutian pun kesal. Dalam pikiran Yutian jika tidak ada Lufan dan naganya, dirinya tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Yutian pun menekankan pada titik ini bahkan jika dirinya mati, dirinya akan menyeret mereka semua bersama dirinya. Wuxian yang melihat tindakan Yutian pun menyadari skill yang akan digunakan oleh Yutian. Dan Yutian pun kini sedang mengcasting skill Frost Sword Arise Slash. Wuxian pun menilai bahwa ini adalah skill yang sangat melukai dirinya. Lalu Lufan yang memperhatikan Yutian pun merasa ada yang aneh. Yutian mungkin berpura-pura menyerang Wuxian untuk memprovokasi dirinya agar ikut campur. Dan seketika Yutian melepaskan skill Frost Sword Arise Slash, di mana Yutian menggabungkan semua senjata untuk melepaskan serangan terkuat ke lokasi target. Jumlah senjata gabungan dikali atribut kekuatan serangan. Jika tidak ada kerusakan yang diberikan, skill dapat segera dilemparkan sekali lagi. Wuxian pun seketika menghadapi skill ini dan Wuxian menekankan bahwa kali ini dirinya harus mengalahkannya sendiri. Di samping itu, Lufan pun menilai jika demikian dirinya akan menggunakan rencananya untuk melawan Yutian. Dan seketika Lufan meminta Shadow Dragon King untuk bergerak. Di saat Shadow Dragon King berpindah tempat, Yutian pun seketika melihat di mana posisi Shadow Dragon King. Dengan cepat Yutian mengaktifkan sebuah skill lain dengan darahnya, sehingga skill sebelumnya dibatalkan dan diganti dengan Blood Sword Cyclus. Hingga serangan ini mengenai Shadow Dragon King hingga membuatnya terbelenggu selama 30 detik. Dan ini mengagetkan Wuxian. Yutian yang merasa berhasil pun tertawa puas dan mengatakan bahwa dirinya tahu itu. Saat dirinya menyerang Wuxian, Lufan pasti akan ikut campur. Wuxian pun tidak menduga hal ini bahwa dirinya sebelumnya hanya umpan. Yutian pun seketika memanggil tunggangannya dan mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk mundur dengan cepat. Namun di saat Yutian hendak pergi, tiba-tiba sebuah serangan datang dengan cepat dan membelah tunggangan milik Yutian dan membuat Yutian jatuh. Lufan pun seketika mengarahkan senjatanya kepada Yutian dan meminta Yutian untuk menunggu serta bertanya, siapa yang bilang Yutian boleh pergi? Apakah Yutian benar-benar berpikir bahwa naga adalah satu-satunya ancaman dan kekuatan dirinya tidak ada artinya? Yutian pun seketika meminta Lufan untuk menunggu. Lufan tidak akan bisa membunuh dirinya. Ini adalah konflik antara keluarga bangsawan, ada aturannya. Wuxian seketika memberitahu Yutian bahwa Lufan adalah orang yang memegang kendali dalam keluarga Ye. Namun Wuxian meminta Yutian melupakan hal ini. Yutian tidak perlu tahu lagi. Yutian pun seketika kaget dan mengatakan kepada Wuxian bahwa keluarga mereka punya ikatan yang sudah lama. Semua yang dirinya katakan sebelumnya adalah karena marah. Yutian juga mengatakan kepada Lufan bahwa mereka tidak memiliki kebencian yang nyata di antara mereka. Tidak perlu untuk ini. Dirinya akan menyatakan kepada dunia bahwa dirinya dikalahkan oleh Lufan. Namun Lufan tidak menghiraukan hal ini dan mengatakan kepada Wuxian bahwa dirinya akan membiarkan Wuxian untuk menghabisinya sendiri. Yutian pun kembali memohon kepada Lufan. Keluarga Huang sangat menghargai Lufan. Wuxian yang maju pun kini mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dirinya harus menggunakan skill yang sama sebanyak 2 kali. Dan kembali Wuxian mengaktifkan skill Fire Mark. Yutian yang panik pun menyebut bahwa leluhur mengatakan beberapa kali bahwa dia ingin mengundang Wuxian sebagai tamu. Sehingga Wuxian tidak perlu melakukan ini. Namun Wuxian tidak menghiraukan perkataan Yutian dan seketika menyerang Yutian. Wuxian pun bertanya apakah Yutian mendengarnya. Semua jiwa keluarga Ye yang mati di tangan Yutian sedang menangis.
Wuxian pun terus menyerang Yutian berkali-kali hingga 7 tumpukan firemark habis. Hingga Yutian terbakar api hingga tubuhnya menjadi kosong dan berakhir menjadi debu. Wuxian pun kembali memanggil Lu Fan dan mengatakan bahwa mereka perlu memberitahu keluarga Huang tentang ini. Lu Fan pun meminta Wuxian untuk tidak khawatir. Lu Fan seketika meminta Long Erhu untuk membiarkan salah satu pengikut Yutian untuk kembali dan melapor. Long Erhu pun mengerti. Anggota keluarga Huang pun tidak percaya ini tuan mudanya telah mati. Lalu Lu Fan pun bertanya apakah Wuxian sudah merasa lebih baik setelah melampiaskan semua amarahnya itu. Wuxian pun membenarkan hal itu. Kemudian Lu Fan pun kini memanggil Xiao Fei dan memintanya untuk memanggil Holy Dragon dan kembali Lu Fan menghidupkan sosok Yutian sebagai budaknya. Lu Fan pun tidak menyangka tubuh Yutian bisa dirakit kembali setelah berubah menjadi abu. Skill ini agak terlalu kuat. Di antara Legion boneka tahap keempat, Long Erhu memiliki pertahanan yang paling tinggi. Yutian unggul dalam menyerang dan efek kontrol. Tim ini akhirnya mulai terbentuk. Selain itu, berita kematian Yutian dan Long Erhu pasti sudah sampai ke keluarga Huang dan keluarga Long. Lu Fan pun bertanya-tanya bagaimana mereka akan meresponnya. Kemudian berpindah ke aula utama rumah keluarga Long. Seorang pria yang sedang duduk pun bertanya kepada Long Xing apa yang Long Xing katakan sebelumnya. Apakah setiap kata itu tadi benar? Dan diketahui pria ini adalah leluhur dari keluarga Long. Seorang Blood Fury Heavenly Rider tingkat keempat level 98. Long Xing pun bersumpah bahwa semua itu benar. Penjinak naga itu sangat kuat. Long Erhu bahkan tidak punya waktu untuk menyerang. Long Erhu langsung dibunuh oleh naga Lu Fan. Sama dengan yang lainnya, setiap kali naga itu menyerang dia merenggut nyawa. Bahkan ahli tingkat ketiga tidak bisa bertahan sedikit pun dan langsung musnah. Leluhur Long pun mengatakan bahwa gadis dari keluarga Ye itu benar-benar menemukan pendukung yang hebat. Lalu seseorang dari mereka pun mengatakan dengan matinya Long Erhu sekarang, masalah yang lebih besar adalah penjinak naga itu telah lama menyampaikan pesan kepada mereka. Keluarga Long harus menyerahkan semua sumber daya dan wilayah dalam waktu 3 hari. Jadi apa yang akan keluarga Long lakukan? Lalu di saat yang sama seseorang pun menerobos masuk ke dalam rumah keluarga Long. Dan orang itu pun memanggil leluhur Long dengan sebutan Long Changkong. Dan ternyata dia adalah leluhur dari keluarga Huang. Leluhur Huang pun menyebut bahwa Long Changkong berutang penjelasan kepada dirinya. Long Changkong pun bertanya kepada leluhur Huang apa maksudnya ini. Tidak bisa memenangkan keluarga Ye, jadi sekarang leluhur Huang ingin berperang dengan keluarga Long. Leluhur Huang pun menyebut bahwa keluarga Long bersekutu dengan keluarga Ye. Long Erhu telah membunuh cucunya yaitu Huang Yutian. Dan dirinya berniat untuk membalas dendam itu. Long Xing pun kaget mendengar Long Erhu membunuh Yutian. Long Xing pun bertanya apakah leluhur Huang serius tentang hal ini. Long Xing menekankan bahwa dirinya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Long Erhu dibunuh oleh hewan peliharaan naga Lu Fan. Bagaimana dia bisa membantu Lu Fan membunuh Yutian? Leluhur Huang pun bertanya apakah itu benar. Leluhur Huang menegaskan jika Long Xing berbohong, dirinya akan menunjukkan kepada Long Xing apa artinya kematian. Long Xing pun menyebut bahwa dirinya tidak berani berbohong. Lalu Long Changkong pun mengatakan bahwa ini adalah rumah keluarga Long serta meminta leluhur Huang untuk menjaga ucapannya. Long Changkong juga membenarkan ucapan Long Xing bahwa Long Erhu sudah mati. Jika seseorang benar-benar melihat Long Erhu membantu keluarga Ye, maka di belakang mereka mungkin ada seorang necromancer. Long Changkong menekankan bahwa penjinak naga itu sengaja membiarkan Long Xing kembali dengan sebuah pesan. Dalam 3 hari keluarga Long harus menyerahkan semua sumber daya dan menyerah. Leluhur Huang pun juga menerima pesan yang sama. 3 hari untuk patuh dan semua aset diberikan kepada keluarga Ye. Hanya dalam waktu 2 bulan apa yang membuat keluarga Ye begitu percaya diri. Long Changkong pun mengatakan bahwa keluarga Ye harus membayar kesombongan mereka. Long Xing mengatakan ancaman paling merepotkan dari keluarga Ye adalah penjinak naga itu.
Dia memiliki dua hewan peliharaan naga yang kuat, yang satu mengkhususkan diri dalam mode siluman seperti pembunuh, yang lain menawarkan serangan fisik yang luar biasa. Leluhur Huang mengatakan bahwa Dragon Tamer adalah kelas pemanggil pada akhirnya. Selama mereka mengalahkan naga dan membunuh pemanggilnya, mereka akan menghilang kembali ke penyimpanan hewan peliharaan. Naga dengan mode siluman itu, bagaimanapun itu sangat rumit. Long Changkong pun meminta leluhur Huang untuk tidak khawatir. Keluarga Long punya dewa panah matahari. Begitu dia mengunci naga itu, mereka akan langsung tahu lokasinya. Jika keluarga Ye berpikir bahwa hanya satu penjinak naga memberi keluarga Ye kekuatan untuk menantang dua keluarga sekaligus, maka mereka akan menunjukkannya kepada keluarga Ye. Warisan keluarga Huang dan keluarga Long bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh seorang penjinak naga biasa. Long Changkong pun mengatakan bahkan berpikir untuk mengundangnya ke keluarga Huang. Sayang sekali dirinya berubah pikiran. Lalu sorenya di rumah bangsawan keluarga Ye, tiba-tiba para penjaga merasakan sebuah getaran. Salah seorang pun bertanya apakah rekannya merasakannya. Tanahnya berguncang. Rekannya pun bertanya apakah ini gempa bumi. Namun di saat itu penjaga kaget dengan sesuatu yang datang dari arah depan. Gelombang serangan dari monster buas datang ke sini. Segera seseorang meminta rekannya untuk memberitahu Wuxian mengenai masalah ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.